Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya meskipun di tengah pandemik seperti ini. Sebelumnya kami dari kelompok 11 kelas farmasi 4C dalam mata kuliah kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muntohar MPDI. Kebetulan kelompok kami ingin memaparkan atau sedikit mempresentasikan perihal Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Namun sebelum masuk kepada materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Denisa Adibah dengan akhiran NIM 146, Syafira Nirmarasari dengan akhiran NIM 152, selanjutnya Selina Nahdasus Marinda dengan akhiran NIM 169, dan saya pribadi Muhammad Mahdi dengan akhiran NIM 177. Nah, di dalam topik ini atau di dalam topik Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, kelompok kami membagi 4 poin yang akan dibahas oleh teman-teman saya berikutnya. Pada poin pertama yaitu sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Tidak bisa kita pungkiri Muhammadiyah bisa dikatakan organisasi Islam yang secara finansial stabil hingga umurnya yang kedua abad hingga saat ini. Lalu poin yang kedua adalah Muhammadiyah dan kelas menengah. Dan poin ketiga adalah pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Dan poin yang keempat adalah model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah. Mungkin di poin keempat ini akan dijelaskan perihal bukti konkret atau inovasi-inovasi oleh organisasi Muhammadiyah dalam mendobrak atau mendorong ekonominya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada pemateri pertama. Silahkan Saudari Syafira untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nirmasari dengan akhiran NIM 152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri, simpatisme dari setiap individunya. Muhammadiyah selalu membawa prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, di sisi lain ia tidak lepas dari sektor pembangunan ekonomi sebagai penopang kokohnya dakwah. Berbagai relasi yang dimiliki Muhammadiyah menjadi satu alasan penting dalam menguatkan gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada lingkungan masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, amal, infak yang kemudian akan ditransformasikan kembali kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, Muhammadiyah juga melihat potensi ekonomi pada setiap wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah yang cukup besar tetapi belum diperhatikan, di mana ruang tersebut dapat memberikan peluang kekayaan alam yang potensial dan terjangkau yang dapat meningkatkan perekonomian Muhammadiyah. Tak lupa dalam mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah kita menggunakan sistem pengkaderan dan didampingi dengan berbagai dakwah dengan membawa prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, berdagang dan berbisnis dengan membawa nilai kejujuran dan keikhlasan di dalamnya. Program pembinaan ekonomi umat merupakan kebudayaan sejak lama karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu. Wirausahaan reformis sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, misi, dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu yang pertama mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang dipresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah, yang kedua mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, dan yang terakhir mengembangkan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Sekian dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Denisa Adibah dengan NIM 146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Syafira. Muhammadiyah dan kelas menengah. Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya, dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis.
Karena dalam pengembangan badan amal usaha itu terjadi transaksi jual beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha tersebut. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara profesional gerakan ekonominya sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama, pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Dan yang terakhir, pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Suatu pergerakan dapat eksis melintasi zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kebesaran Persyarikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang, karena kemampuannya mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam beraktivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicelah dan dikritik. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khususnya bagi warga Muhammadiyah, kalau bukan didorong dengan nilai keislaman tersebut. Sifat tidak dendam muncul karena orang memiliki nilai keimanan dan pertimbangan rasional. Suatu pergerakan tidak mampu bertahan lama karena penduduknya mudah tersinggung, mudah putus asa. Pada akhirnya, mereka mengundurkan diri dan mengambil sikap keluar dari perkumpulan, bahkan kembali mencelah dan mengkritik. Perkenalkan, saya Mahdi dengan akhiran NIM 177. Kebetulan saya di sini akan memaparkan poin ketiga terkait pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Namun, sebelum masuk ke topik ini, mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini ada satu paragraf yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial, sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujurannya yang dibarengi dengan skill atau kompetensi dalam transaksi jual beli. Mungkin langsung saja next ke slide berikutnya. Tidak bisa kita pungkiri, hubungan sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang berkembang sangat pesat. Di balik ini semua sebenarnya Muhammadiyah itu sendiri menghadapi tantangan-tantangan, sehingga diperlukannya evaluasi atau introspeksi bagi seluruh jajaran-jajaran Muhammadiyah yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bukti konkret kelemahan atau hasil dari evaluasian internal organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, terlambatnya atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. Poin kedua, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. Dan poin ketiga adalah kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Dan poin keempat, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah itu sendiri. Yang kelima, kurang solid dan konsolidasi gerakan antara anggota Muhammadiyah dari pusat bahkan ke daerah. Dan poin yang keenam, kurang atau lemahnya komitmen yang tidak dijunjung tinggi, pemahaman dan penghikmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Nah, mungkin teman-teman bisa pahami dari slide ini terkait bukti-bukti atau hasil dari evaluasi para jajaran Muhammadiyah di internal organisasinya terkait pasang surutnya ekonomi Muhammadiyah. Mungkin untuk materi selanjutnya atau poin keempat akan dilanjutkan oleh teman saya pribadi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, saya Salina Nahda Susmarinda dengan NIM 1908010010169. Akan menjelaskan materi keempat, yaitu model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah. Bidang kegiatan usaha yang menjadi fokus gerakan ekonomi Muhammadiyah diantaranya adalah lembaga keuangan, sektor industri, dan trading. Lembaga keuangan dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah, dan tentu sudah amat besar. Sebagai indikatornya, antara lain adalah pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah di Jakarta, demikian pula pemasukan uang SPP salah satu universitas Muhammadiyah, di mana lembaga keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. Yang kedua yaitu sektor industri. Yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh Badan Amal Usaha Muhammadiyah, seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah trading. Trading dapat dilakukan dalam skala yang besar, di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil, kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Yang selanjutnya adalah model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama adalah membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang dengan cara memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM, yang terdiri dari 10 sampai 25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam menetapkan konsep tolong-menolong di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok koperasi atau kelompok konsumen. Yang kedua yaitu mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah untuk memperkuat amal usaha di bidang ekonomi pada tingkat ranting dan cabang. Maka pada tingkat daerah dan wilayah ditumbuhkan dan dikembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat berwujud organisasi sekunder, koperasi, badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau LPSM. Yang ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis Ekonomi di tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang dilancarkan di tingkat ranting sampai tingkat wilayah. Contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah yaitu ada Sinergi Tokomu, Suryamu, Toko Kita atau Swalayan Muhammadiyah yang sudah terlebih dulu ada di bidang ranting, di berbagai ranting, cabang dan daerah. Perlu terus dilakukan sesuai dengan kondisi dan potensi yang sudah ada. Suryamu yang ada di PDM Ponorogo dan daerah lain di Jawa Timur, Tokomu di PDM Klaten, Toko Kita di Limpung Batang, Swalayan Muhammadiyah ada di PDM Metro Lampung, dan yang sudah ada adalah contoh sukses gerakan ekonomi yang muncul dari bawah dan sudah terbukti memberi manfaat kepada umat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materi terkait Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, dan semoga apa yang telah kami presentasikan atau kami jelaskan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.